Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izinkan saya dari kelompok 2 jurusan Manajemen Bisnis dengan mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Yasmin Maharani dengan NIM 009 dan Febrina Lubis dengan NIM 022. Sebelum kita masuk ke materi etika bisnis, kita harus tahu dulu nih apa arti dari etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam dunia bisnis. Etika bisnis bisa dipahami sebagai etika yang berlaku di dunia bisnis yang menyangkut studi tentang aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Etika bisnis menyangkut keputusan yang adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan bisnis. Apa sih pentingnya dari etika dalam bisnis ini? Yang pertama yaitu reputasi perusahaan. Perusahaan dengan reputasi etis akan lebih dipercaya dengan pelanggan, investor, dan masyarakat. Yang kedua yaitu mencegah konflik. Etika bisnis dapat mencegah konflik internal dan eksternal yang dapat merugikan perusahaan. Yang ketiga yaitu keberlanjutan bisnis. Etika bisnis yang baik akan membantu perusahaan membangun hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan. Yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas karyawan yang bekerja di lingkungan yang etis cenderung lebih produktif dan loyal. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Febrina Lubis. Kepada Febrina, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan jelaskan dua pendekatan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada pendekatan utilitarianisme, yaitu pendekatan ini berfokus pada konsekuensi atau hasil akhir dari suatu tindakan. Tindakan yang dianggap etis adalah tindakan yang menghasilkan kebaikan yang lebih besar. Contohnya, utilitarisme yang mengutamakan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang banyak. Yang kedua ada pendekatan deontologis, yaitu pendekatan ini berfokus pada kewajiban atau tugas moral yang harus dilakukan terlepas dari konsekuensinya. Tindakan yang dianggap etis adalah tindakan yang sesuai dengan aturan atau prinsip moral yang telah ditetapkan. Contohnya, pendekatan Kantian yang menekankan pentingnya menghormati martabat manusia. Selanjutnya, ada 8 langkah proses mengambil keputusan yang etis dalam bisnis. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu tentukan masalah etis yang dihadapi. Yang kedua, kumpulkan fakta, kumpulkan semua informasi yang relevan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu tentukan siapa saja yang akan terpengaruh oleh keputusan yang diambil. Yang keempat, ada identifikasi alternatif tindakan, yaitu cari tahu semua alternatif tindakan yang mungkin dilakukan. Yang kelima, ada evaluasi setiap alternatif, yaitu evaluasi setiap alternatif berdasarkan prinsip-prinsip etis yang berlaku. Yang keenam, ada pilih alternatif terbaik, yaitu pilih alternatif yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip etis dan kepentingan semua pihak. Yang ketujuh ada implementasikan keputusan, yaitu lakukan tindakan yang telah dipilih. Dan yang terakhir ada evaluasi hasil, yaitu evaluasi hasil dari tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada 6 dilema etika dalam bisnis. Yang pertama, konflik kepentingan, yaitu ketika kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan organisasi atau klien. Yang kedua, diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Yang ketiga, penipuan, yaitu tindakan yang bertujuan untuk menipu atau menyesatkan orang lain. Yang keempat, ada pencurian, yaitu mengambil milik orang lain tanpa izin. Yang kelima ada pelanggaran kerahasiaan, yaitu mengungkapkan informasi rahasia yang seharusnya dirahasiakan. Dan yang terakhir ada kualitas produk atau layanan, yaitu membuat keputusan yang mengorbankan kualitas produk atau layanan demi keuntungan jangka pendek. Kembali ke moderator, terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.